Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Channel yang membahas mengenai kisah horor nyata, sejarah, kejadian maupun kasus, serta cerita fiksi. Dan di video kali ini, aku akan menceritakan maupun menjelaskan sebuah kisah misteri mengenai pocong andong. Dan ada dari teman kita yang ingin diceritakan maupun dijelaskan tentang pocong andong tersebut. Akhir-akhir ini, kisah pocong andong kembali ramai dibicarakan di Twitter. Dan banyak masyarakat pro dan kontra mengenai cerita ini. Sebelumnya, pocong andong adalah teror mengerikan di sekitar Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008. Menurut pengakuan warga pada saat itu, barang siapa yang mendengar bunyi kereta maka akan meninggal. Dan barang siapa yang membukakan pintu saat malam hari karena mendengar ketukan, maka dia akan meninggal secara tiba-tiba. Semua ini dikarenakan kemunculan dari pocong andong. Kemudian, semua kisah dari pocong andong ini memiliki beberapa versi. Versi yang pertama, yang bisa disebut dengan versi melankolis romantis yang beredar. Teror tersebut adalah akibat dari kedua mempelai yang meninggal karena terpental dari andong yang diarak khusus untuk pengantin baru. Salah satu mempelai tidak mendapat restu keluarga dan terjadi adegan tarik-menarik agar pengantin turun dari andong. Namun naas, kuda yang menarik kereta meringkrik dan lari terbirit-birit hingga terjadi kecelakaan. Versi yang kedua, seorang lelaki yang mau belajar ilmu hitam sedang menjalani tes kelulusan. Gurunya yang menyuruh lelaki itu mencari tumbal dengan imbalan mendadak kaya. Ia dibekali mantra yang dapat mengubahnya menjadi si putih dan dilengkapi seperangkat andong mutakhir, dan putih itu disebut-sebut dengan pocong. Jadi, untuk versi yang ketiga, keempat, dan kelima hampir sama, berkaitan dengan lumpur panas Lapindo yang menyembur sejak 29 Mei 2006. Kabarnya, sebuah andong jatuh ke kawah lumpur dan gentayangan. Ada kabar yang menyebut muncul dari dasar lumpur. Ada pula yang meyakini ini semua tentang upaya dari ilmu hitam yang digunakan oleh seseorang yang sedang berambisi menutup lubang lumpur dengan tumbal kematian warga pocong sendiri. Dan dari semua cerita di atas, ada juga sebuah cerita yang tidak kalah seram, di mana seorang pria yang bernama Ahmad berasal dari desa Kesambi, Porong, menceritakan kisah horornya mengenai kemunculan pocong andong pada saat ia masih kecil. Saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar, tepatnya pada kelas 5. Kejadian ini ia alami saat tahun 2007. Dan ia menceritakan bahwa saat ia hendak pulang dari kerja kelompok dari rumah temannya, Ahmad hendak membeli bakso karena ia merasa lapar pada saat itu, yang berdekatan dengan pertigaan jalan. Dan teman dari Ahmad ini menyuruh Ahmad untuk hati-hati saat pulang, karena pada saat itu kemunculan pocong andong sangat gempar di kalangan masyarakat. Saat temannya tersebut memberitahu, Ahmad ini tampak ketakutan, akan tetapi ketakutannya itu hanya sementara. Bahkan pada hari kedua, Ahmad ini terserang demam. Badannya seketika panas secara mendadak. Lalu ia pun tidur didampingi ibunya sementara waktu. Kemudian ketika ia sudah tertidur, ibunya langsung balik ke kamarnya. Akan tetapi, yang menjadi hal seram pada saat itu, ketika jam 2 malam, Ahmad ini terbangun karena ada suara kerincing lonceng. Seakan-akan kerincing lonceng itu sangat keras ia dengar. Dengan rasa penasarannya, Ahmad mencoba pergi ke ruang tamu, lalu mencoba mengintip dari balik gorden yang amat tipis. Saat ia mengintip, Ahmad tidak melihat siapapun di luar. Kemudian, selang beberapa lama, suara ketukan pintu muncul. Ahmad yang mendengarkan suara ketukan itu dibuat takut dan tambah penasaran. Kemudian, ia pun iseng melihat pintu rumahnya yang terbuat dari kaca. Akan tetapi, saat ia memperhatikan pintunya tidak satu pun ada yang berada di baliknya. Kemudian, suara ketukan pintu itu terus muncul, sehingga keringat dingin bercucuran di badan Ahmad dan membuat ia takut sehingga ia sempat berteriak dan membuat ibu dan ayahnya terbangun.
Lalu mereka pun mulai menanyakan ke Ahmad mengapa ia berteriak dan tidak tidur. Lalu Ahmad pun menjawab bahwa ia mendengar suara ketukan pintu tanpa ada seseorang di baliknya, dan juga suara kerincingan lonceng. Lalu kedua orang tua Ahmad ini marah dan menyuruh Ahmad untuk tidur lagi, karena mereka menganggap bahwa Ahmad ini sedang mengigau. 3 hari kemudian, di desa sebelah, seorang perempuan muda meninggal. Daerah sekitar gempar karena perempuan tersebut mati dalam terjungkal tidak bernyawa di ambang pintu. Teror pocong andong ini semakin kuat berhembus. Masyarakat menjadi takut untuk keluar malam. Pos ronda sepi. Anak-anak menjadi penurut. Dan tidak kriminal saat malam hari jadi menurun. Awalnya keluarga Ahmad tidak percaya dengan pocong andong. Tapi selama 10 hari kemudian, setiap malam pintu rumah mereka diketuk-ketuk. Satu persatu, anggota keluarga mulai mendengar dengan sepasang telinganya sendiri. Seperti ada suara kereta, lonceng andong, dan juga ketukan di balik pintu tersebut. Selama 10 hari itu, Ahmad sangat tersiksa. Ia sempat jatuh sakit. Menurut adik sepupunya yang kebetulan memiliki mata batin, sosok misterius yang mengetuk pintu itu memang berwujud pocong, membawa celurit, bermata merah, dan membawa kereta yang dapat terbang. Karena cerita ini banyak versi, banyak rumah didatangi oleh pocong andong ini. Eksistensinya tidak hanya di Porong, tapi juga beredar di banyak kecamatan di Sidoarjo, dan bahkan kabarnya hingga sampai ke Mojokerto. Karena cerita ini banyak versi, jadi untuk percaya dan tidaknya mengenai cerita tersebut tergantung kalian sendiri. Karena banyak masyarakat pada saat itu memiliki pendapat lain mengenai cerita itu, dan ada juga tidak. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini cerita pada video kali ini. Bila di antara kalian yang memiliki cerita horor dan kisah mengerikan, silakan kirim ke alamat email yang sudah tertera di deskripsi video. Dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silakan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.